Halo, nama saya Umar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang binary tree beserta studi kasusnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita lanjut ke materi. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu tree. Tree merupakan sebuah struktur data yang tidak linear atau non-linear yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan hubungan data yang bersifat hierarkis antara elemen-elemen. Contoh penggunaan struktur tree ada pada struktur organisasi, istilah keluarga, atau dalam sebuah tunnel. Selanjutnya ada struktur binary tree. Di sini ada A yang disebut sebagai root atau berfungsi sebagai akar dari sebuah struktur binary tree. Kemudian di sini ada D, E, F, G ini termasuk sebagai daunnya. Dan secara umum root atau leaf ini termasuk dengan node. Root ini termasuk node yang berfungsi sebagai akar dari struktur binary tree, dan kemudian DFG ini adalah daunnya. Sedangkan B sama C ini adalah node biasa. Dan sebuah tree atau pohon ini memiliki cabangnya. Nah, yang di lingkaran ini adalah cabang dari sebuah tree atau disebut dengan subtree. BDE, EFG itu disebut dengan subtree. Ada 3 level dalam struktur binary tree, yaitu ada level 1, level 2, dan level 3. Ada 2 aturan pembuatan tree. Pertama yaitu jika nilai simpul lebih besar dari simpul parent, maka simpul tersebut ditempatkan sebagai subtree sebelah kanan. Dan yang kedua, nilai simpul kurang dari simpul parent, maka simpul baru tersebut ditempatkan sebagai subtree sebelah kiri. Oke, kita masuk ke dalam studi kasus yang pertama, yaitu buat binary tree dari GHCK, CLA, BFD. Implementasi kepada tree-nya yaitu sebagai berikut, di mana G akan menjadi root, dan A karena lebih besar dari G menjadi anak kanan dari G, dan C karena lebih kecil dari G maka jadi anak kiri dari G. Kemudian ada K yang lebih besar dari G dan lebih besar juga dari H, maka K menjadi anak kanan dari H. Kemudian ada J yang lebih besar dari G juga lebih besar dari H namun lebih kecil dari K, maka J ini termasuk ke dalam anak kiri dari K. Kemudian ada L di sini lebih besar dari G, juga lebih besar dari H, dan juga lebih besar dari K, maka L ini menjadi anak kanan dari K. Kemudian ada A, di sini A lebih kecil dari G, juga lebih kecil dari C, maka A akan menjadi anak kiri dari C. Selanjutnya ada B, di sini B kurang dari G dan juga kurang dari C, namun lebih besar dari A, maka B ini termasuk anak kanan dari A. Kemudian ada E, di sini E lebih kecil dari G, namun lebih besar dari C, maka E ini termasuk anak kanan dari E. Selanjutnya ada F, di sini F ini lebih kecil dari G dan juga lebih besar dari C, juga lebih besar dari F, maka F ini termasuk ke dalam anak kanan dari E. Dan yang terakhir ada D. Di sini D ini lebih kecil dari G, juga lebih besar dari C, namun lebih kecil dari E, maka D ini menjadi anak kiri dari E. Oke, kita masuk ke dalam studi kasus yang kedua. Buat binary tree dari KGMD, LSBR, JP, di mana di sini K menjadi rootnya, kemudian G karena kurang dari K menjadi anak kiri dari K, M karena lebih besar dari K maka dia jadi menjadi anak kanan dari K. Kemudian ada D, di sini D itu lebih kecil dari K dan juga lebih kecil dari G, maka D ini menjadi anak kiri dari G.
Kemudian ada L, di sini L itu lebih besar dari K, tapi lebih kecil dari M, maka L ini menjadi anak kiri dari M. Kemudian ada S, di sini S ini lebih besar dari K, juga lebih besar dari M, maka S ini menjadi anak kanan dari M. Selanjutnya ada B, di sini B ini lebih kecil dari K, kemudian lebih kecil dari G, kemudian lebih kecil juga dari D, maka B ini menjadi anak kiri dari D. Kemudian ada R, di sini R ini lebih besar dari K, juga lebih besar dari M, lebih besar dari S, namun lebih kecil dari S, maka R ini masuk ke dalam anak kiri dari R. Selanjutnya ada J, yaitu dia lebih kecil dari K tapi lebih besar dari G, maka J ini masuk ke dalam anak kanan dari G. Kemudian ada P, yaitu yang terakhir, karena lebih besar dari K, juga lebih besar dari M, namun lebih kecil dari S, dan lebih kecil juga dari R, maka P ini menjadi anak kiri dari R. Oke, sekarang kita masuk ke implementasi pada database untuk binary tree. Itu yang gampang sekalian tahu, ada yang sebelah kiri ini biasa disebut taxon, dan yang tengah bisa disebut dengan data, dan terakhir yang sebelah kanan yaitu taxon. Nah, untuk implementasinya itu udah sekarang kita bikin studi kasus yang pertama. Itu yang kita ini itu udah tinggal kalian tiru aja tempatnya. Misalnya kalau sebelah kanan berarti ininya tuh di sebelah kanan, ya kiri di sebelah kiri juga. Begitupun ke bawahnya sama seperti ini. Dan jadilah bentuknya yang seperti ini. Di atas di CH, C kiri dari kanan, dan seterusnya. Dan untuk studi kasus yang kedua itu pun sama seperti yang kalian dapatkan sesuai dalam kotak-kotak, yaitu anak sebelah kanan, sebelah kanan, di atas kiri, yang sebelah kiri juga. Sekarang yang terakhir yaitu adalah penelusuran binary tree. Ada 3 di sini. Itu ada yang pre-order, in-order, post-order. Yang pre-order itu dari node atau root sebelah kiri, terus ke kanan, dan yang order itu dari kiri dulu, terus ke node atau root ke kanan, dan yang post-order itu dari kiri dulu, terus ke kanan, baru ke root atau ke node. Contoh studi kasus yang pertama, binary tree yang sebelum kita pakai. Jadi itu gampang ya. Kalau via order kan dari node ke kiri ke kanan, maka setiap node dulu diberikan setiap root dia kan root dari CH, jadi B masuk dulu, terus ke kiri C kan root dari AE, jadi dia ditulis dulu, terus ke A kiri, terus dari A ke B, di B habis, naik ke A habis, naik ke C habis, terus ke E kan dari D dan F, maka E ditulis, terus ke kiri itu ada D, maka ditulis D, terus naik ke atas, ke bawah lagi, tulis F, tulis F, ke atas, setelah itu baru ke kanan, karena yang sebelah kiri itu sudah habis.
ke kanan, tulis H dulu, kemudian root, terus ke kanan. Jadi gak ada, jadi dia langsung ke kanan, tulis K, dia tuh root dari C dan L, kemudian ke kiri J, terus naik ke atas, ke kanan, dan L. Dan yang in order yaitu dari kiri ke root dan ke kanan. Pertama dari kita ke kiri A ditulis dulu, terus kita ke bawah yaitu ke sana B, terus kita ke atas lagi, baru ditulislah C, yaitu root dari A dan E. Masuklah ke D ini, D, terus ke atasnya rootnya yaitu E, terus ke bawah F, naik lagi, terus di sini baru kita tulis yang G. Nah, baru ke kanan itu udah A, terus kita ke bawah, dari K, yaitu dari ke kiri yaitu J, terus kita naik ke atas dan ke kanan itu ada L. Jadi buat in order ini A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L. Dan untuk yang post order itu dari kiri ke kanan dulu, baru ke root. Di sini kita ambil B-nya terlebih dahulu, terus ke atasnya, ke rootnya habis A, tulis A, dan ke atasnya lagi, turun dulu ke bawah ke E, turun ke kiri ke D, tulis dulu D, terus naik ke atas, turun dulu ke kanan, tulis F. Nah, maka karena sudah habis, maka baru E, terus naik ke atas, tulis C karena sudah habis di sini, naik ke atas lagi, ke kanan, terus ke kanan, turun ke sebelah kiri ke J, baru naik ke atas, turun ke dulu ke L, maka K ini udah habis, maka tulislah K, ke atas lagi tulis H, terus ke atas lagi tulis J. Jadi kita masuk ke studi kasus yang kedua. Yang perlu kalian ingat itu yang tadi, order dari node ke kiri ke kanan, dan order dari kiri ke node ke kanan. Dan yang cross order itu dari kiri ke kanan baru ke node. Caranya itu, contohnya yang order, kita tulis dulu node-node-nya dulu itu yaitu K, bisa D, terus ke D ke belah kiri, terus ke sebelah kirinya lagi ada B, ke atas, barulah kita ke kanan ke J, ke atas baru kita ke M, ke kiri dulu ke L, dari L ke S, ke R, ke P. Untuk in ordernya itu dari kiri ke node baru ke kanan, itu kita berarti kita sebelah kiri dulu ya, B naik ke D, habis naik ke G, ke kanan dulu ke J, baru ke K, karena di sini sudah habis, K ke M ke sebelah kiri ke L naik ke atas ke M dulu, maka tulis dulu M, S ke P ke R, langsung ke P. Dan yang terakhir adalah post order. Dari post order ini dari kiri ke kanan baru ke node, maka kita tulisnya gitu gini, dari kiri dulu, dari B terus ke D, terus kita ke J, baru ke node-nya, ke root-nya G, terus kita ke L, baru ke P, ke R, ke S, ke M, dan K. Sekian video kali ini, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share.
Mohon maaf ya kesalahan. Dadah.